Apakah aku percaya bahwa Allah selalu menyertaiku di setiap saat dalam hidupku? Selamat hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kita semua mengalami badai dalam hidup, dan pada suatu titik, iman kita pasti akan diuji. Pada akhirnya, cara kita menghadapinya sangat bergantung pada sikap batin kita. Ada orang-orang yang membawa masalah yang mungkin tampak kecil bagi orang lain, seolah-olah itu beban yang sangat berat. Sementara yang lain dapat menangani persoalan yang jauh lebih rumit dengan tampak mudah. Apapun situasinya, iman kita kepada Allah sungguh penting. Karena itulah yang menentukan bagaimana kita menghadapi kesulitan hidup. Salah satu misionaris penuh waktu di CSC Global Mission Center, Jay Lucena dari Bulacan, Filipina, adalah saksi atas kesetiaan Allah di tengah badai kehidupan. Jay telah menikah dengan Jane selama 14 tahun. Dan mereka dikaruniai 3 anak, Gillian, Jan, dan Lucas. Jay bergabung dengan komunitas CFC melalui CFC Youth for Christ pada tahun 1993. Ia memulai karya misinya secara penuh waktu pada tahun 2004 dan ditempatkan di pelayanan CSC Kids for Christ. Kemudian, ia dipindahkan ke Departemen Acara, di mana ia masih melayani hingga sekarang. Diberkati dengan keluarga dan istri yang cantik, Jay menghadapi tantangannya sendiri sebagai seorang ayah dan pencari nafkah. Dalam perannya sebagai penyedia, ia mengalami banyak pergumulan paling berat. Ada saat-saat ketika ia tidak tahu dari mana mendapatkan kebutuhan bagi keluarganya. Namun Jay diberkati dengan rahmat untuk terus bertumbuh dalam iman sembari terus melayani sebagai misionaris, meskipun terkadang terasa sulit. Ia tetap berpegang pada janji Tuhan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan dia dan keluarganya. Allah terus membentuk Jay untuk menjadi ayah seperti yang dikehendakinya. Selama 21 tahun sebagai misionaris penuh waktu, Tuhan tidak pernah gagal mencukupi kebutuhan keluarganya. Ketiga anak mereka bersekolah di sekolah swasta. Mereka memiliki rumah sendiri, mobil, dan sepeda motor. Bukan hidup yang mewah, tetapi tidak ada yang kurang. Sungguh, Allah kita adalah Allah yang setia, sebab Ia selalu hadir bahkan ketika kita paling tidak mengharapkannya. Dalam Injil hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus menegur para murid-Nya. Ketika mereka melihatnya tertidur saat badai melanda di tengah laut, Yesus menyoroti jenis iman yang mereka miliki. Meskipun rasa takut dalam situasi seperti itu bisa dimaklumi, mereka telah melupakan satu hal penting, bahwa Kristus yang mengajar dengan penuh integritas, yang menyembuhkan dan melakukan mukjizat sedang bersama mereka. Betapa rapuhnya kita sebagai manusia, dan inilah kenyataannya setiap kali kita mengalami badai kehidupan. Meskipun kita sudah berkali-kali mengalami berkat dan rahmat Tuhan dalam hidup kita, kita tetap saja takut, tetap jatuh, dan kehilangan pandangan akan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mungkin, terkadang kita lupa bahwa memiliki Tuhan dalam hidup bukan berarti hidup tanpa masalah. Melainkan bahwa, di tengah masa-masa sulit, Tuhan selalu bersama kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sedetik pun. Dan itulah makna iman yang sejati. Paus Fransiskus mengingatkan kita, memiliki iman berarti, di tengah badai, tetap mengarahkan hati kepada Allah. Kepada kasih-Nya, kepada kelembutannya sebagai seorang Bapa. Yesus ingin mengajarkan hal ini kepada Petrus dan para murid-Nya, dan juga kepada kita saat ini.
di saat-saat kegelapan, di tengah badai hidup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih, karena Engkau selalu menyertai kami, bahkan ketika kami melupakan-Mu. Semoga Engkau selalu menganugerahkan kepada kami rahmat, untuk terus berpegang pada-Mu, memiliki keberanian dalam Engkau, agar sebesar apapun badai hidup kami dapat yakin bahwa Engkau hadir. Karuniakanlah kepada kami iman yang kami butuhkan. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati iman Katolik kita dan God bless for Christ.